Allah Subhanahu wa taala turunkan surah khusus, surah nomor 63 namanya surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah mereka. Ada dua surah yang sangat kental membahas tentang kisah orang-orang munafik. Al-Munafiqun sendiri dan juga surah At-Taubah. Pada saat Nabi SAW pulang dari perang Tabuk di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, itu sebenarnya tujuan Nabi SAW menyerang kerajaan Heraklius, ya, Bizantium Romawi pada saat itu. Tapi karena Heraklius tidak mau keluar dan dia yakin Nabi SAW adalah Nabi, dia takut dikalahkan maka dia tidak keluar. Ternyata di situ hikmahnya adalah Allah SWT membongkar kedok orang-orang munafik. Dan mereka cirinya yang paling dasar selalu bentrok sama agama Allah. Setiap kali Allah mengatakan ini tidak boleh, boleh. Setiap kali agama Allah mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh. Pokoknya dia bentrok dengan agama Allah. Tapi dia menggunakan baju kita, menggunakan lisan kita, sholat bersama kita. Gitu kan? Contoh banyak sekali masalah itu. Di perang Tabuk, saya bicara misalnya perang Tabuk itu paling banyak membongkar tentang kedok mereka dan surah At-Taubah menjelaskan. Kalau tidak salah mulai dari ayat 40-an sampai ayat 90-an. Lebih malah, hampir sampai ayat 100-an. Saya, kalau teman-teman kembali ke ceramah saya di YouTube tentang perang Tabuk akan banyak sekali saya ungkapkan masalah itu. Tapi saya coba kasih garis besarnya ya. Di antaranya pada saat Nabi SAW mengajak ya, muslimin dan wajib waktu itu mereka ikut perang Tabuk. Tidak boleh ada laki-laki yang sehat, sudah balik, tidak punya uzur yang tinggal. Semua harus pergi. Maka Nabi SAW sempat menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi pengganti beliau di Madinah. Karena tidak mungkin semua orang keluar, harus ada pengganti Nabi sebagai pemimpin. Maka Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Langsung pada saat itu spontan orang-orang munafik yang tidak pergi ikut perang menyebarkan isu. Oh, Ali nggak diajak sama Nabi karena dia pengecut. Coba dia pemberani, pasti dia diajak di saat pertama. Isu, nyakitin orang beriman. Maka Ali bin Abi Thalib dengar gosip itu di Madinah. Ini bayangkan di zaman Nabi ya, mereka lakukan itu. Nanti kita tarik ke realita kita kehidupan sekarang. Antum akan temukan banyak sekali di sekitar kita ini. Ya. Mudah-mudahan di sekitar antum tidak ada di majelis ini. Jadi subhanallah, pada saat itu mereka sebarkan isu itu. Ali bin Abi Thalib terganggu dengan isu itu karena dia sekarang menjadi pemimpin, pengganti Nabi. Karena dia terganggu, dia pakai baju perang, dia susul pasukan. Tengah jalan ketemu dengan pasukan muslimin. Kata Nabi SAW, wahai Ali, apa yang membuatmu pergi ke sini? Saya akan amanahkan kau jaga Madinah. Ya Rasulullah, orang-orang munafik menyebarkan isu kalau saya pengecut. Dan itu bukan sifat saya, gitu kan? Kata Nabi SAW, wahai Ali, apakah kau tidak ingin posisimu seperti Harun dari Musa? Pada saat Musa alaihissalam pergi menerima kitab Taurat 40 hari di Tursina, maka yang menggantikan di kaumnya adalah Harun, saudaranya. Posisimu seperti Harun. Pulanglah dan jangan peduli perkataan mereka. Makanya kembalilah Ali memimpin tanpa mempedulikan lagi perkataan orang munafik. Itu contoh saja. Tapi yang jadi masalah adalah orang tengah-tengah nih. Ini adalah orang-orang munafik. Allah SWT mengatakan, La ilaha ula wa la ilaha ula. Cirinya mereka tidak cenderung kepada orang beriman, tidak cenderung pada orang kafir. Dia lihat mana maslahat. Kalau orang beriman lagi di atas, dia bersama orang beriman. Kalau orang kafir lagi di atas, dia bersama orang kafir. Yang penting bagaimana dia bisa aman. Itu ciri orang munafik. Nanti kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Dan ada beberapa hal yang selalu mereka lakukan. Pada saat mereka menemukan orang-orang kafir lagi naik, ya, maka mereka mendukung orang kafir dan mereka berusaha untuk menjatuhkan umat Islam. Kalau mereka lagi bersama orang beriman, mereka meredamkan makarnya. Tapi kalau sudah dia merasa ada backingan, ada dukungan dari orang kafir, maka mereka akan membuat segala macam cara termasuk makar. Dan terutama pengembosan informasi gitu kan. Dan ini berbahaya sebenarnya. Karena informasi itu, sebagaimana penulis tuliskan di sini di halaman 257, dikatakan bahkan terkadang seseorang lebih menderita oleh isu yang dihembuskan dengan sembunyi-sembunyi daripada tikaman yang dilakukan secara terang-terangan. Karena itu bisa menyakitkan orang. Difitnah berzina, difitnah mencuri, difitnah menipu, difitnah begitu. Itu lebih menyakitkan daripada dipukul udah jelas-jelas sakitnya.
Ya, kalau orang sakit badannya beberapa hari kemudian dia bisa sembuh, tapi kalau sakit perasaannya, hatinya, maka ini bisa terbawa sampai dalam tidur dan segala macam. Ini sangat mengganggu. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka melakukan dengan cara mencela, menyindir, ya, tuduhan-tuduhan dusta, mengada-ngada. Itu sudah kebiasaan orang munafik. Jadi kalau ada di tengah-tengah antum orang selalu begitu kerjanya, ini jelas munafik. Ya. Kaum munafikin, jangan terpengaruh dengan simbolik. Oh ini orang berjenggot, oh ini orang pakai kopiah, oh ini orang kalau azan ke masjid. Kaum munafikin di zaman Nabi SAW ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut dalam majelis Nabi SAW. Kalau ada sedekah mereka juga kadang-kadang ikut. Jihad mereka ikut. Kita saja belum tentu ikut jihad. Mereka ikut jihad. Tapi subhanallah ikutnya itu untuk buat makar. Hadir di majelis gini, lihat kiri kanan. Siapa yang bisa dibuat masalah nih? Apa yang bisa dibuat masalah? Expose berita yang tidak masuk akal. Pada saat Nabi SAW sampaikan, nanti di surga ada begini dan begitu. Dia bisik teman di sebelahnya. Masa sih? Masuk akal nggak? Supaya orang ragu. Itu saja. Saya ceritakan waktu itu perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan jihad, ayo kumpulin harta. Semua orang datang. Ada satu orang sahabat datang bawa kain besar. Isinya emas sama perak. Banyak. Saking beratnya diangkat, jatuh lagi di tanah. Diangkat lagi. Begitu terus. Bawa hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena permintaan jihad. Maka orang-orang munafik di majelis bilang apa? Riya. Padahal mereka sendiri gak nyumbang. Ada saja cara supaya mencari masalah ini. Ya. Jadi kalau antum melihat begitu ada celengan masjid lewat, dia gak nyumbang tuh. Riya nih nyumbang depan orang. Dia sendiri gak nyumbang. Berarti siapa? Kenapa gak ada yang berani ngomong? Dia? Munafik. Kenapa dia harus bilang begitu? Dari mana dia bisa nilai hatinya orang riya atau tidak? Kan tidak mungkin. Orang yang langsung melempar orang berbuat kebaikan riya, itu cirinya orang munafik. Orang beriman tidak akan katakan itu. Dia saudaranya buat kebaikan, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah kabulkan. Bukan orang masuk di celengan, masukkan uang, riya. Kan tidak mungkin. Orang mau pergi haji, riya tuh. Semua riya, dia sendiri nggak buat amal soleh. Ya. Begitu juga ya, pada saat ada sahabat Nabi yang datang setelah itu miskin sekali. Dia cuma bawa satu kotak kecil, isinya cuma 3-4 butir kurma. Cuma itu dia punya. Dia bawa, ya Rasulullah ini saya nyumbang. Saking ikhlasnya, ingin juga supaya punya andil dalam sedekah, dia kasih cuma berapa butir kurma. Apa kata munafik? Mau diapain 3-4 butir kurma untuk mujahid yang banyak. Dia sendiri 1 butir pun tidak nyumbang. La haula wala quwata illa billah. Tapi seperti itulah. Mereka tujuannya sengaja ya mencari kesempatan. Itu kalau di buku ini juga ada disebutkan masalah itu ya. Di halaman 258 di paragraf kedua ya, atau saya bacakan dari paragraf pertama. Ini kalimat yang bagus, makanya saya bacakan. Dikatakan kaum munafik di Madinah mengambil langkah-langkah memusuhi Nabi SAW dan dakwah beliau dengan cara yang semakin menampakkan betapa rendahnya jiwa mereka atau jiwa manusia saat dikuasai oleh kedengkian dan didominasi oleh kelemahan. Terkadang dengan mencelah. Ini yang paling sering ini. Mencelah penampilan orang beriman, mencelah ibadahnya, semua yang dilakukan pasti buruk. Dan menyindir, nyindir. Ya, banyaklah sekarang orang nyindir macam-macam gitu kan. Tidak usah saya sebutkan. Dan terkadang dengan tuduhan dusta atau mengada-ngada. Ketika kekuasaan kaum muslimin semakin kuat dan kedudukan mereka semakin kokoh, maka semakin bertambahlah kedengkian musuh-musuh mereka dari kalangan kaum munafik. Dan mereka selalu mencari-cari kesempatan untuk, ini digaris bawahi, mencelakai kaum muslimin. Mereka telah berupaya membantu orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW mengumumkan akan mengusir mereka dari Madinah. Manakala semua usaha tidak mampu menghentikan langkah Islam dan tidak mampu memberikan pukulan berarti kepadanya, sementara kabilah-kabilah yang memusuhi Islam satu persatu menghilang dalam kurung baik karena kalah maupun masuk Islam, maka kaum munafik pun menyusul masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Niat-niat busuk mereka itu tidak terungkap kecuali melalui kesalahan-kesalahan ucapan. Jadi sering ucapin ucapan yang tidak baik dan sikap yang mereka tidak sadari. Allah bongkar itu. Itulah cara hidup mereka, senantiasa menyulut berbagai fitnah besar sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin tersakiti dengannya dengan kasus yang tidak sedikit.